sibuknya. Jadi Smartizenku ya yang ada di rumah tadi itu, daripada kita pusing-pusing atau galau aja, mending dengerin Kumadaiku Pejelang Maghrib, dakwah Islam yang pastinya bakal memberi hal-hal ilmu yang bermanfaat pokoknya ya. Jadi jangan lemas-lemas ya di rumahnya. Jangan apa ya, jangan menganggap ya karena kita pandemi kayak gini bikin stres. Makanya nonton Kumadai terus selama 2 jam yang bakal nemani kalian semuanya. Tapi ya karena sekarang sudah waktunya untuk membahas nih ya, akan membahas ilmu-ilmu bermanfaat. Pasti penasaran dong Smartizen. Sore kali ini kita bakal membahas apa sih? Kok gua agak grogi ya? Soalnya tadi habis minum kepanasan, jadi makanya agak lumayan ini ya, lumayan agak belibet. Tapi nggak apa-apa. Sore kali ini kita bakal membahas tentang meneladani sifat Nabi, yakni tabligh. Jadi kan kemarin sudah kita membahas tentang amanah, juga fatonah. Sekarang kita akan membahas tentang tablighnya nih Smartizen ya. Apa sih kira-kira namanya, apa arti tabligh itu? Tabligh itu artinya menyampaikan ya. Sifat menyampaikan erat kaitannya dengan misi dakwah Nabi. Semua umat muslim diwajibkan bagi setiap orang beriman agar risalah Allah tersebar ke penjuru dunia dan didengar oleh seluruh umat manusia. Sedangkan indikator dari sifat menyampaikan sendiri adalah menyampaikan risalah Islam dalam bentuk memberikan nasihat atau mengingatkan orang lain, konsisten mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya tabligh ini menyampaikan dakwah-dakwah ya, dakwah-dakwah risalah Islam untuk para masyarakat luas ya. Di sini dakwah bukan berarti hanya berceramah saja, mengajak atau menyampaikan bukan soal kayak pidato aja di depan mimbar didengari oleh banyak orang. Tapi di sini kita berdakwah atau menyampaikan nilai-nilai Islam itu bisa melalui banyak hal, melalui banyak celah juga. Tidak harus satu profesi, misalkan cukup menjadi pidato, penceramah gitu. Ada juga bisa berdakwah menyampaikan ilmu-ilmu agama melalui kesenian, misal ya, dengan menyanyi, dengan menulis, bisa gitu kan, dengan karya sastra. Banyak kok pendakwah-pendakwah melalui dakwanya tidak harus dengan ceramah gitu kan, tapi tetap juga bisa sampai di masyarakat. Contohnya misalkan lagu Opik gitu, yang lagu Assalamualaikum. Jadi kita serasa apa ya, bahwa mengucapkan salam adalah hal yang indah, bisa mendoakan satu sama lain. Dengan lagu Dia Ramadan Tiba, aduh pasti nih setiap Ramadan lagu Opik tuh selalu booming. Jadi ketika emang kita meneladani sifat Nabi, tabligh ini menyampaikan ini, kalian profesi apapun saya yakin bisa untuk menyampaikan risalah-risalah Islam. Di samping indikator tersebut, tabligh merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad yang wajib ditiru, adalah termasuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh manusia yang juga masih terkait dengan sifat jujur. Tidak hanya menyampaikan, sifat tabligh juga meliputi kemauan dan kemampuan untuk menjelaskan semua perintah dan larangan Allah, sehingga terhindar dari sifat kitman yang artinya menyembunyikan. Menurut Sujatno, tabligh adalah sikap senantiasa menyampaikan kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa tabligh erat kaitannya dengan misi dakwah Nabi. Betul sekali, apa yang disampaikan oleh orang yang bersifat tabligh ini tentu menyampaikan dengan benar, dengan seada-adanya, dengan sejujur-jujurnya. Ya. Kalau kita menyampaikan dengan hoaks, dengan kebohongan, maka itu tidak termasuk sifat tabligh, karena menyampaikannya hal-hal yang gak baik, hal-hal kebohongan, hal-hal buruk. Di sini tabligh artinya menyampaikan hal-hal baik, menyampaikan hal-hal kebenaran, meskipun itu pahit. Misal kayak ngomongin orang, ngomong itu jangan pernah bergosip tentang orang, meskipun itu benar, itu akan menjadi dosa gitu. Kalau kita suka ngomongin orang, meskipun pahitnya, orang bakal sakit hati, kita bakal dijauhi teman misalkan ya, tapi nggak apa-apa karena itu hal-hal kebaikan. Makanya kita Smartizen, ketika kita menyampaikan sesuatu ya, alangkah lebih baiknya menyampaikan dengan hal yang benar, bukan hoaks, tapi tetap tidak boleh menyakiti orang lain, terutama
ketika menyampaikan soal agama kita harus tahu dulu dasarnya. Jangan sampai kita malah berdakwah atau menyampaikan tabligh ini dengan dilandasi ketidaktahuan, tidak punya ilmunya. Ya jangan. Itulah Smartizen ya, tentang hal-hal dasar dulu seputar tabligh. Jadi nanti kita akan membahas tentang sejarah munculnya tabligh. Jadi Smartizen jangan kemana-mana ya. Pokoknya stay tune terus di 106. Dia untir tak pokoknya ya. Ngapa diem aja ya? Kenapa jadi nungguan? Baru nih soalnya baru datang nih. Kenapa nih? Iya, assalamualaikum Smartizen. Jawab dong. Waalaikumsalam. Ya, Kan aku Smartizen. kan wakilin Smartizen. Iya, Ini iya, Smartizennya semua nih nggak ada nih. Kan Masa gua kita nungguin kan gua nggak Smartizen smart yang ya. jawab? Waduh. Kenapa? Iya, sorry banget Smartizen ya, biasalah Gimana? hujan terus Iya. macet. Jadi ya Becek. Iya, becek nggak ada ojek karena aku bawa motor sendiri ya. Jadi emang nggak ada ojek. Yes. Jadi gimana hari ini emang lagi ngomongin apa sih? Mau ngobrol yang penting banget Oh nih Teh. wow, Nih. sepenting apa nih? Sepenting dia? Iya dong. Oh. Sepenting ini karena ilmunya manfaat nih buat kehidupan kita. Masya Allah. Kita lagi Apa nih? membahas tentang sifat apa dari Nabi Muhammad SAW, yakni tabligh, menyampaikan. Oke, berarti ini sebenarnya lanjutan dari sifat-sifat Nabi yang disampaikan dari hari Senin ya? Betul. benar, Kemarin hari udah Senin. amanah. Terus fatona, sekarang tabligh pokoknya nih. Ini apa oke. sifat-sifat yang baik pokoknya ya. Jadi tadi udah ngebahas tuh tentang arti tabligh itu apa. Sekarang tadi saya udah janji sama Smartizen akan ngasih tahu nih apa sejarah tentang tabligh itu seperti apa. Oke. Jadi sejarahnya adalah pada suatu hari jeng gitu kan. Waduh, kayak dongeng dong kalau gitu. Tuh, kan cerita Nabi serunya ya kalau anak-anak maybe Iya, ya serunya diceritain kayak Iya. dongeng gitu. Iya sih, bener sih. Tapi Smartizen nggak mungkin kan diceritain kayak anak-anak ya. Jadi gimana? Nah, pada awalnya kegiatan tabligh adalah mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Oke. juga para sahabat. Tabligh dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, yang kemudian para sahabat dalam golongan as-sabiqunal awalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Oke. Atau pemeluk agama Islam yang pertama kali juga ikut melakukannya gitu teh. Ya karena emang kalau apa ya, hal-hal yang baik-baik di dunia ini emang banyaknya ibaratnya sunnahnya gitu ya. Kita ngikutin Nabi Nabi Muhammad, dan ya. juga sahabat-sahabat Nabi Betul. gitu ya. Terus Dikarenakan Rasulullah SAW dan para sahabat sudah mencontohkannya, maka tabligh sudah menjadi sebuah kewajiban setiap muslim. Tentunya disesuaikan dengan kemampuannya untuk Betul, menyampaikan ajaran Islam yang dia ketahui. Jangan beranggapan kalau misalkan kita menyampaikan agama Islam tuh harus jadi pendakwah hebat aja, enggak. Bisa kok kayak misalkan nyanyi, bisa. Dari tulisan bisa. Bisa gitu. kayak musik-musik yang kita puterin Religi. di Untirta ya, di religi ini itu ya pasti salah satu dari apa ya, contoh untuk menyampaikan menyampaikan dakwah Islam. dakwah Islam. Bener, Yes. banyak banget sih caranya gitu kan, Iya, iya. bentuknya juga. Karena tabligh sendiri pada dasarnya berbeda dengan khutbah, salat Jumat atau salat Id nih Smartizen, yang emang juga sebenarnya merupakan bagian dari ibadah. Karena tabligh ini bisa dilakukan berdasar kreativitas mubalik. Ya, as I said before, dan Harry bilang juga gitu ya, kalau misalkan kita berdakwah atau menyampaikan sesuatu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, syariat Islam juga, itu bisa dengan cara apapun, dengan nyanyi atau dengan apa ya, tulisan, Ya, benar-benar dengan puisi karya dan gitu. lain-lain sebagainya gitu, yang mana tablighnya itu sendiri bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, dan dengan cara apapun gitu. Betul. Oleh siapapun juga tentunya. Iya, jadi Smartizen kalau misalkan profesinya sebagai penulis bisa juga untuk menyampaikan syariat Islam. Jadi penyanyi bisa juga. Bener. Gitu. Kayak salah satu penyanyi atau band yang sering banget kayaknya dulu-dulu ya, setiap Ramadan setiap tahunnya pasti band yang satu ini nih mengeluarkan lagu-lagu atau album religi. Betul. Nggak pernah absen. Kayaknya baru sekarang aja. Mungkin karena vokalisnya sudah menjadi seorang yang penting di salah satu daerah ya. Betul. Yes, Iya, itu iya. adalah Ungu. Kalau gitu sekalian kita mau puterin satu musik dari Ungu, Segala Puji Syukur. Oke. Fatin Sukia. Iya. Kekasihmu. Kekasihnya siapa? Kekasih. Oh, lo nggak sih di lagunya dia ini maksudnya?
kekasihmu itu ya hambanya kali ya. Betul sekali. Kita belum apa sih ngucapin selamat ibadah tadi, iya bener. sholat maghrib. Kaget nggak sih Smartizen ya? Tadi ada suara marbot dari Waduh. masjid sebelah, kedengeran sampai sini. Waduh, agak rocker banget ya marbot yang satu ini. Iya, beda sekarang marbotnya keren. Anyway, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Smartizen yang menjalankan dan menunaikan. Atau mungkin ada Smartizen yang masih di jalan, pulang dari beraktivitas, pulang dari kerja, pulang dari kantor, pulang dari manapun dah. Astagfirullahaladzim, melipir dulu sholat katanya. Tapi ya kalau mau di rumah juga jangan buru-buru juga di jalannya, hati-hati, pelan-pelan aja ya kan. Iya, keselamatan juga penting lah ya. Betul. Jadi masih membahas tentang tablik dong pastinya ya. Bener banget. Nah, tadi kan udah penjelasan. Tadi kemarin jangan tadi yang kemarin. Aduh, cewek tuh detail banget ya. Oh iya dong, all girls tuh loves the details gitu, suka banget yang detail. Kalau kemarin kayaknya kejauhan tadi aja deh. Bener. Tadi kan kita membahas tentang pengertian tablik dan sejarahnya. Sekarang kita bakal ngasih info nih buat Smartijan semuanya tentang ayat tentang tablik dalam Al-Qur'an. Tapi sebelum kita ngomongin ayat tentang tablik dalam Al-Qur'an tuh lebih apa namanya? Apa? Lebih afdol lagi nih kita ngomongin dulu sebenarnya isi dari kegiatan tablik tuh apa aja sih gitu kan. Harus tahu dulu nih, nanti ketika udah tahu isi-isinya apa, makin kita yakinin lagi dengan adanya ayat Al-Qur'an. Iya betul banget nih. Nah, isi pokok yang ada di dalam kegiatan tablik adalah pidato atau ceramah yang biasanya disampaikan oleh orang yang memang sudah memiliki pengetahuan agama yang sangat mendalam serta mampu untuk menyampaikannya pada umat muslim. Seseorang yang melakukan tablik adalah mubalik bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan disebut mubaligah. Ya, intinya yang sering kita jumpai di ceramah-ceramah, misalkan ada PHBI tuh ya, di masjid ataupun di rumah ketika mengadakan suatu pernikahan, ada tuh ya mubalik namanya, menceramah. Betul. Gitu. Ini Bapak kenapa contohnya tiba-tiba langsung pernikahan ya? Tadi soalnya lu ngomongin pernikahan kan, jadi gua denger tentang nikahnya aja. Tapi bener loh, di kampung tuh masih ramai tuh. Kenapa ketawanya keras banget? Kan bukan Anda juga yang sekarang mau nikah kan? Bener. Abis emang banyak banget. Biasanya bulan Syawal tuh yang nikah. Musim nikah, betul banget. Ikan bawal diasinin. Artinya? Jangan menangis aja. Oke. Bulan Syawal mau dikawinin. Oh, dikawinin. Makanya ada lagu itu karena banyak banget orang tuh yang nikah di bulan Syawal. Iya bener, banyak utamanya kok. Iya kan? Kemarin gue bahas itu. Oke. Utama Syawal. Tapi tidak akan ngomongin nikahan di bulan Syawal ya. Mesti ngomongin tablik ya. Iya. Jadi lebih bagusnya nanti ketika kita menikah itu yang ngisi itu ada mubalik, bukan pedangdut yang seksi. Atau pedangdut dulu yang seksi habis itu mubalik. Boleh juga. Biar impas. Seimbang gitu ya. Seimbang ya. Jadi dosa dulu baru dilebur. Bercanda ya netizen ya, Smartizen ya. Jadi ya kita fokus ke mubaliknya aja karena menyampaikan ilmu yang bermanfaat tentunya. Benar ya. Dan supaya tablik ini diterima dengan baik oleh kita semua ya Smartizen, oleh umat muslim gitu ya. Seorang mubalik atau mubalighah juga harus mempunyai kemampuan komunikasi dan retorika yang pastinya kece, keren dan mumpuni gitu ya. Minimalnya punya penggunaan bahasa dan istilah yang mudah dimengerti pastinya. Terus juga intonasi suara yang jelas dan juga pembawaan yang nggak tegang dan juga kaku. Bayangin kalau misalkan kemampuan komunikasinya nggak kece gitu ya, nggak bagus, terus pembawaannya kaku, tegang, ngantuk yang ada nggak didengerin, nanti nggak nyampe poin pidato yang disampaikannya. Iya, gitu. betul banget. Ngomong-ngomong, Ica nih punya mubalik favorit nggak? Penceramah favorit gitu? Ada nggak? Bapak aku. Oh, bapak Anda penceramah juga? Cuma ceramahin diri Anda doang ya? Di rumah. Iya. Di rumah. Iya. Jadi emang ada berbagai macam penceramah yang disukai berapa kalangan sih. Misalkan anak muda kayak Ustaz Hanal Ataki. Iya bener, aku pernah datang kajiannya. Baru ingat dulu tahun berapa ya? 2000. Iya, enggak juga sih ya. Semoga aja insya Allah gitu ya. Ya Allah. Waktu itu pernah banget datang tahun berapa gitu ya, waktu aku masih di Lampung, waktu itu masih kuliah, datang ke
kajiannya beliau Iya. waktu itu Ustadz Hanan Ataki. Kenapa Aduh aku juga ngidolain? lupa ngomongin apa ya. Berarti tidak nyampe dia atau mungkin adanya doang sih. Enggak, maksudnya kayak sering kan dengerin dia, Iya. lihat di Instagram atau di YouTube-nya. Nah pas kali itu kan baru sekalinya banget tuh. Terus tapi jadi lupa di ngomongin apa ya? Waduh, jangan-jangan Anda tidur di sana. Iya. Takut. Iya itu Enggak kalangan dong. muda tuh tadi Ustaz Taki Benar, kan, benar. biasanya ibu-ibu tuh yang jamaah gitu kan. Ini nggak sih? Ustaz Maulana. Maulana bener. Atau ini sih aku juga suka Abdul Somad juga. Abdul Somad Waktu tuh itu bagus, pernah pinter ada tuh banget ya. sering banget tuh kajian di sana? Lampung. Oh, di Lampung. Ya itulah ya mubalik besar tuh di Indonesia. Tapi kalau Harry suka sama siapa tuh? Sukanya sama ini nih Gus Miftah tuh. I see. Tahu ya? Iya yang Iya. rambut doi gondrong Iya, itu dia tuh bukan orangnya sih? rebel kece. Oh, rebel kece tapi soleh insya Allah. Soleh gitu lah ya. pasti ya. Itu sih kayak Aduh. bagus banget. Nah, emang hendaknya tujuan dari tabligh adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak betul. kebaikan dan melarang menjauhi suatu larangannya, keburukan. Iya. betul. Maksudnya tabligh bertujuan untuk mengajak umat Islam mengerjakan perbuatan baik serta mencegah dari perbuatan buruk. Betul. Intinya itu tadi. Selain itu tabligh hendaknya selalu mengajak umat Islam untuk selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang jelas Jo, masa tabligh isinya beriman kepada yang lain-lain, kepada TikTok yang enggak. TikTok. Di TikTok belumnya aku hari ini. Iya. Aduh, kan orang makin soleh ya. Nah, jangan sampai ya apa ya kayak one day one TikTok. Waduh. Jangan sampai, tapi jangan lupa juga boleh lah one day one TikTok, tapi jangan lupa juga minimal one day one ayat, Yes. one day one juice gitu Emang kan. gitu ya. Dewan TikTok baru tahu loh. Ya Kayak kali udah sako gitu. banget. Emang bener loh. Nggak bisa banget deh kalau nggak TikTokan gitu. Iya bener. Gue liat Aduh. di YouTube ya, apa namanya TikTok, apa sih namanya lagi musim-musim, cuma dengerin lagunya doang, ikut-ikutan joget. Efek-efek. Iya, kadang-kadang efek gitu ya kayak tiba-tiba ada lagu ini yang apa ya? Waduh, Iya kan? yang ear catching dan eargasm banget langsung kayak bisa tahu Iya, gerakannya betul. gitu ya. Nah itu juga harusnya kalau misalkan kita ya sebagai umat muslim mendengarkan suara azan, langsung buru-buru gercep. Nah, sholat. itu. Tapi gini dulu nggak apa-apa. Jadi ya kali Biar dong, pinter. jangan dong ya. Iya. Kalau misalkan kita TikTokan tuh bisa iya one day one TikTok atau bisa lebih dari 5 kali. Masa iya sih sholat yang waktunya 5 waktu sehari Iya. lupa gitu Nah ya iya ditinggalin dong. Apalagi gitu kan. kewajiban kan. Oh masya Allah itu lagi Iya. berdakwah. Anda nggak TikTokan tidak akan mendapat dosa. Tapi kalau Anda tidak sholat itu akan berdosa. Pilih mana? Waduh. Iya kan emang gitu faktanya. Benar karena udah ada ya jadi kewajiban gitu ya. Iya, iya. Di rukun Islam ya. Iya. Rukun Islam, Benar. sholat. Dua sholat. Aduh, kayak gitu ya Smartizen. Aduh, jadinya aku mau TikTokan dulu deh kalau gitu sekarang Kok loh. padahal tadi udah bilang ya? sholat TikTok. Gimana nih? Apa kita taktikan dulu nih berdua? TikTok. Ya, Smartizen sambil nungguin Ijazah Mahir buat TikTokan, Iya, kita mau iya. kasih musik Lagu dulu dari Tufat. Alhamdulillah. 106 diuntirkan. Energik. Aduh gak kerasa banget nih Smartizen. Udah menit 59 di jam 6 sore. Itu artinya Ica sama Harry udah harus pamit undur diri. suara. Betul sekali. So thank you so much buat Smartizen yang udah stay tune dari jam 5 tadi ya. Sampai jam 7 malam ini ya. Bener banget. Kita mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata nih Smartizen ya. Yes, betul sekali. Ya udah deh kalau gitu. Oh, sebelum itu kita ingetin dulu besok masih ada juga komodainya. Barengan sama Ica mau nemenin nggak? Kayaknya nggak mau sih, Kayak kalau susah. hari Jumat aku pulangnya sorenya sore banget gitu. Dia Biasanya anak kalau hari sibuk Jumat. jadi Smartizen. Cukup Harry yang menemani Anda ya. Iya, Smartizen juga seneng ya kalau ditemenin Harry Oh doang. enggak dong, ada Ica dong yang paling seneng dong. Oh, Biar oke. rame ya. Ya pokoknya kayak gitu deh. Besok masih ketemu lagi sama Komedi AI pastinya dari jam 5 sampai jam 7. Langsung aja deh kalau gitu Ica pamit. Harry pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.